Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak ingin absensi siapa saja yang sudah masuk dan tidak masuk. Coba tolong lihat temannya kanan kiri, apakah sudah masuk semua? Alhamdulillah sudah masuk semua ya anak-anak. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur karena dapat tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alam. Apabila melihat sejarah, bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad, serta dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Apakah kalian tahu penyebab dari penjajahan ini? Ya, penyebabnya adalah karena negara kita kaya akan sumber daya alam dan para penjajah ingin menguasainya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di lautan maupun di darat. Bahkan peribahasa Jawa ada yang mengatakan Indonesia merupakan negara yang gemarimpah lojinawi. Apa itu anak-anak artinya? Artinya bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan 3 ekonomi meliputi hal sebagai berikut. 1 adalah kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi memiliki 3 hal sebagai berikut. Apa itu anak-anak? Ada yang tahu? Bapak akan jelaskan. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya apa? Petani bercocok tanam, menghasilkan padi. Peternak merawat hewan supaya menghasilkan daging, susu, dan telur. Yang kedua adalah kegiatan distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya apa anak-anak? Kegiatan berdagang dan berjualan. Ada yang tahu jawabannya? Ya betul. Kegiatan konsumsi. Apa itu anak-anak? Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa. Dari sini Bapak akan menjelaskan kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah perkebunan, yang ketiga adalah kehutanan, yang keempat adalah peternakan, yang kelima adalah perindustrian, yang keenam adalah pertambangan, dan yang ketujuh perairan, dan yang kedelapan adalah pariwisata. Oke anak-anak, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bapak akan memberikan 1 pertanyaan untuk kalian ya. Coba Angga, sebutkan potensi sumber daya alam di Indonesia. Minyak. Nah, betul. Misalkan minyak bumi, batu bara, pertambangan, hutan, lautan, dan mineral bumi. Oke, mungkin Bapak cukupkan sampai sini. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak ingin absensi siapa saja yang sudah masuk dan tidak masuk. Coba tolong lihat temannya kanan kiri, apakah sudah masuk semua? Alhamdulillah sudah masuk semua ya anak-anak. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran IPA yang bertema tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Apa itu menyimpan cadangan pada tumbuhan? Ada yang tahu? Misalkan hasil fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Fungsi karbohidrat
bagi tumbuhan adalah untuk pertumbuhan. Apabila di dalam tumbuhan terdapat kelebihan, maka karbohidrat akan disimpan sebagai cadangan. Cadangan berupa karbohidrat tersebut diubah menjadi zat pati atau yang bisa disebut sebagai amilum. Jadi, cadangan makanan pada tumbuhan berupa amilum atau zat pati pada saat kondisi tidak bisa melakukan fotosintesis, misalnya pada musim kemarau yang mengakibatkan tidak ada air, tumbuhan akan memanfaatkan cadangan makanannya berupa amilum untuk dipecah menjadi makanan. Bapak akan menjelaskan tumbuhan menyimpan cadangan pada makanan umbi, batang, biji atau buah. Tumbuhan inilah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk dimakan. Misalnya tumbuhan yang menyimpan makanan pada umbi akar adalah ketela atau singkong. Kita mungkin sering memakan singkong yang bisa dibuat keripik atau singkong goreng. Misalkan satu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada umbi. Ada yang tahu apakah itu pengertian umbi batang? Umbi batang adalah bagian batang tumbuhan yang mengembung karena dipakai untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman kentang. Pengertian umbi akar adalah bagian akar tumbuhan yang mengembung karena berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Contoh umbi akar adalah apa aja anak-anak? Ada yang tahu? Singkong. Salah, kurang tepat. Yang tepat adalah talas, wortel, dan kitela. Ada yang tahu pengertian umbi lapis? Umbi lapis adalah bagian batang yang mengembung berlapis-lapis karena dipakai untuk menyimpan. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apakah ada yang mengerti tentang pengertian umbi lapis? Bapak akan jelaskan kan? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pengertian umbi lapis. Ada yang tahu? Umbi lapis adalah bagian batang yang menggembung berlapis-lapis karena dipakai untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah bawang putih dan bawang merah. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang adalah tebu dan sagu. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah adalah pisang, jeruk, mangga, apel, rambutan, dan sebagainya. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada biji adalah kacang hijau, kedelai, padi, dan kacang tanah. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada daun adalah bayam, kangkung, kol, dan sawi. Itulah contohnya ya anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian semua ya. Untuk pertanyaan 1, Putri, kamu jawab. Bawang merah menyimpan cadangan makanan pada Akar. kurang tepat. Jawabannya adalah umbi lapis. Dan pertanyaan yang kedua, Bapak akan bertanya kepada Siti. Ayo Siti, kamu pasti bisa. Jagung menyimpan cadangan makanan di Daun. salah, kurang tepat Siti. Jawabannya adalah buahnya. Untuk Angga, coba. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada umbi akar adalah Batang. kurang tepat Angga. Jawabannya adalah kentang. Kentang. Oke, mungkin sudah menunjukkan akhir waktu. Bapak akan mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.